Selamat pagi Bapak Ibu, Jemaat. Ya, selamat pagi. Pagi. Ya, selamat datang di Gereja Every Nation Kelapa Gading. Kita sukacita sekali hari Minggu ini kita dapat beribadah lagi bersama-sama, baik yang ada di onsite maupun yang ada di Zoom. Baik saudara, saya mau mengundang untuk bangkit berdiri. Baik. Dalam rangka memperingati kemerdekaan Indonesia, dikit lagi tanggal 17 Agustus, kita akan bersama-sama menyanyikan dulu Indonesia Raya. Baik. Dengan posisi sempurna, mari kita sama-sama menyanyikan. Saudara, mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Yes, luar biasa karena Tuhan telah memberikan kemerdekaan untuk kita semua, amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami siap Tuhan untuk memuji, untuk menyembah, untuk meninggikan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Let's praise and worship together. Woo! Go! Woo! Mari kita sambut sang raja kita. Come on. Katakan, terangmu. Terangmu yang telah buat hidup. Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku, amin. Tuhan, keagungan-Mu, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Oh, Tuhan. Wow, oh, wow, oh, mulia nama-Mu. Wow, oh, wow, oh, nama-Mu Tuhan. Mulia nama-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, Tuhan. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Yes. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya.
the things He's done. To God be the glory. To God be the glory. For the things He's done. To God be the glory. To God be the glory. Yes. For the things He's done. To God be the glory. For the things He's done. To God be the glory. For the things He's done. To God be the glory. For the things He's done. Come on. Woo. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada. Come on. Segala yang ada telah Kau ciptakan. Karya-Mu sungguh tiada tandanya. Kami nyatakan Yesus mulia. 1, 2, 3, come on. Oh, 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 mulia nama-Mu. 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 Bersama-sama kita katakan, saudara, mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Haleluya. Amin, haleluya. Bersama-sama katakan firman-Mu. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Semua hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber. Mari serukan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan. Amin. Hadapi segala tantangan. Semua tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku. Amin. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama, katakan Yesus, di sepanjang, oh, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan. Dalam namanya Kuasanya kemenangan. oh, dalam namanya ada pengharapan.
bersama. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam pasti tersedia bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa pasti tersedia pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Dalam namanya, oh, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Praise God. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang hidup. Haleluya, Yesus. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kebesaranmu Tuhan yang selalu baru Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Yes. Saudara, dari 1 Tawarik 29 ayat 13. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Yes Lord. Kami mau selalu bersyukur Tuhan untuk setiap berkat, untuk setiap pengorbananmu Tuhan atas setiap kehidupan kami. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Mari sama-sama kita katakan. You give life, you are love, you bring life to the darkness. You restore every heart that is broken. Great are you, Lord. Yes. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. We praise to you, Lord. Come on, we sing. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Praise
the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Come on, we sing. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry. Yes, come on, we sing. Great are you, Lord. And all the earth, come on. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry. Yes, these ones will sing, Lord. Great are you, Lord. Come on. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath, yes, in our lungs. So we pour out our praise to you, Lord. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you, Lord. It's so great are you, Lord. Come on, we sing. It's so great are you, Lord. It's so great. It's so great are you, Lord. It's so great are you, Lord. Yes. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Yes, amen. Oh, Jesus. Yesaya 49 ayat 22 dan 23 berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa. Maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan duduk di atas bahunya. Maka raja-raja menjadi pengasuh dan permaisuri-permaisuri menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pernyataan-Mu kepada kami Tuhan, bahwa kami dengan hati yang tulus kami mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, kami rindu toh Engkau hadir pada pagi hari ini dalam ibadah kami, dari awal pertengahan pada akhirnya. Kami menyerahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan Yesus sendiri yang memberkati. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir dalam ibadah, baik yang hadir di gereja pada pagi hari ini ataupun yang hadir melalui online. Kita ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk silakan Bapak Ibu di setiap bangku ada formulir permohonan doa, bisa Bapak Ibu Saudara sekalian mengisi dan masukkan ke dalam amplop. Dan bagi Bapak Ibu yang ada di rumah bisa menghubungi melalui host atau melalui tim yang ada di pastoral di tempat ini. Dan tim pastoral akan mendoakan bagi setiap kumpulan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan masuk ke dalam persembahan dan kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Sebagai ayat persembahan saya bawa pada pagi hari ini dari 1 Tawaris
ayat yang ke-16, pasal 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tempat ini, kalau Bapak Ibu mau mempersembahkan secara tunai, bisa masukkan persembahan dalam amplop dan masukkan dalam kotak persembahan yang ada di depan. Kami persilakan. Bagi yang ingin mempersembahkan secara transfer, bisa melalui transfer yang ada di belakang bangku Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu ada QR Code ataupun nomor rekening yang bisa Bapak Ibu Saudara transfer. Ada 2 nomor rekening di situ. Yang pertama itu untuk persembahan dan perpuluhan, dan yang kedua itu untuk pembangunan gereja. Kemudian pengumuman yaitu untuk youth fellowship yang akan diadakan pada tanggal 20 Juli. Bagi Bapak Ibu yang punya anak remaja, anak pemuda, silakan untuk mengikuti acara youth fellowship yang akan diadakan. Bagi Bapak Ibu yang punya anak, kalau misalnya belum tahu jalurnya, bisa menghubungi ke tim pemuda, tim youth, untuk mengikuti acara tersebut. Mari kita berdoa untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk Tuhan yang memberikan kembali kepada kami kesempatan untuk kami bisa memberikan persembahan kepada-Mu ya Tuhan. Kami memberikan persembahan kepada-Mu pada pagi hari ini, baik yang secara tunai ataupun secara transfer. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan tersebut. Ataupun tangan-tangan yang belum memberikan, Tuhan akan memberikan berkat-berkat berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, kami yakin persembahan ini Engkau pakai untuk pelebaran kerajaan-Mu, khususnya di gereja di Every Nation Kelapa Gading, dan kami mengucap syukur untuk semua itu Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pastor Joe. Silakan. Thank you. Baik, selamat pagi semuanya. Oke. Kita masuk dalam seri bagaimana hidup berjemaat. Ya, ini sudah berjalan 2 minggu. Dan saya percaya bahwa saudara diperlengkapi dan di-equip di dalam hal bagaimana kita sebagai jemaat harus bertindak. Ya. Dan sebelumnya itu yang harus khotbah memang Pak Raswan pada hari ini, Pastor Raswan, tetapi Ibu Sharon dan Andrew terpaksa harus tinggal di rumah karena positif. Jadi Pastor Raswan dalam hal ini untuk menjaga juga supaya saudara lebih aman. Jadi beliau bersama-sama dengan ibu dan anak di rumah, dan saya menggantikan pada pagi hari ini. Ya, kita juga mungkin ada beberapa yang juga mengalami hal yang sama. Ya, dan dalam 1 minggu ini sebelumnya itu mari kita sama-sama kita berdoa ya. Kita berdoa untuk bagi yang sakit dan bagi yang tidak bisa sempat hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang baik, dan kami secara khusus berdoa untuk keluarga Pastor Raswan, khususnya Ibu Sharon, Andrew yang pada saat ini sedang pemulihan di dalam sakitnya ini Tuhan, dan sehingga mereka juga bisa cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasa. Dan juga saudara-saudara kami yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu Tuhan, yang juga mengalami, jemaat yang mengalami sakit, dan Kau secara khusus menyembuhkan mereka. Dan dalam 1 minggu ini Tuhan, there is a speedy recovery, cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Dan pada pagi hari ini, kalau kami mau mendengarkan firman-Mu, kami tahu Tuhan tanpa pengertian daripada Roh Kudus kami tidak akan mengerti firman-Mu. Tetapi kami serahkan hidup kami, segala pikiran kami Tuhan, hati kami, Engkau terus yang berbicara melalui Roh Kudus yang akan mengubah hidup kami secara menyeluruh. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.
Baik, kita langsung masuk ke dalam firman Tuhan. Coba ditayangkan slide yang pertamanya. Saudara, kalau untuk orang Indonesia itu, kalau makanan itu selalu menyenangkan. Ya, dimanapun kita berada, selalu kalau ada makanan, pasti ada pembicaraan. Ya, jadi kalau saudara lihat di sini, ya, saudara, kita bisa makan ya hamburger, tapi hamburger makan dengan french fries, dengan cola itu pasti lebih pas gitu. Kalau orang Indonesia sukanya makan nasi goreng, tapi kalau tambah telur pasti lebih spesial. Ya, kalau makan donat, kalau nggak ada kopinya kayaknya sesuatu yang aneh ya. Ya, jadi kalau saya lihat di sini bahwa sebenarnya demikian juga dalam kehidupan berjemaat. We are always better together. Ini sebenarnya saya mau tekankan sekali lagi, mungkin kita sudah mendengar berulang-ulang better together, tapi saya mau menekankan pada pagi hari ini bagaimana kita akan belajar melalui firman Tuhan dan contoh-contoh yang dari firman Tuhan, bagaimana kehidupan jemaat mula-mula. Dan saya tahu bahwa budaya berbeda, nah, cara-caranya mungkin berbeda, tetapi saya percaya bahwa ada sesuatu yang mereka lakukan yang kita bisa tiru sampai dengan hari ini. Saudara, kalau kita setiap hari Minggu datang ke kebaktian, ini saya mau katakan, datang bersama itu hanyalah permulaan. Kebersamaanlah yang mengubah segalanya. Amin. Nah, antara momen terbaik kita dengan momen yang terburuk kita, antara waktu yang terbaik kita dan titik terendah kita, antara 2 hari Minggu, ya, between 2 Sundays, kita akan menemukan bahwa bersama itu lebih baik. Nah, di dalam seri kehidupan berjemaat, kita akan belajar dari kehidupan jemaat mula-mula, dan saya ambil dari Kisah Rasul-Rasul 2, ya, Kisah Rasul-Rasul 2, dimulai dari ayat yang ke-42. Ya, saya bacakan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu dari antara mereka, ada yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Tuhan. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, saudara, sebelum Yesus, Allah selalu melakukan perkaranya melalui umatnya, yaitu orang Yahudi. Ya, kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, banyak sekali Tuhan berbicara, Allah Bapa berbicara kepada spesifik seseorang yang ditunjuk untuk mewakili bangsanya. Ya, melalui nabi-nabi, melalui imam-imam, ya. Dan Tuhan berbicara, dan bahkan sewaktu Yesus datang pertama kali, muridnya bertanya juga kan, bahwa ini, pemberitaan ini untuk siapa? Dan Yesus mengajarkan, ya, ada juga untuk orang Yahudi. Nah, terjadi satu perubahan sewaktu Yesus datang. Jadi sebelum Yesus, firman Tuhan itu hanya diperuntukkan bagi orang Yahudi. Tetapi sejak Yesus datang ke bumi ini, sejak dia kembali ke surga, sejak Roh Kudus dicurahkan, maka firman Tuhan itu berlaku untuk semua orang. Makanya saudara dan saya ada hari ini untuk kebaktian bersama-sama. Amin. Nah, di Kisah Rasul-Rasul 1, murid-murid Yesus itu tidak meninggalkan Yerusalem. Karena memang diperintahkan seperti itu, menantikan janji Bapa. Apa janji Bapa itu? Untuk menerima kuasa Roh Kudus. Supaya apa? Untuk menjadi saksi Kristus atau saksi Yesus di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu perintahnya di Kisah Rasul-Rasul 1. Nah, Kisah Rasul-Rasul 2, mereka mulai diutus. Mereka mulai keluar, memberitakan. Jadi waktu di Kisah Rasul-Rasul 1, Yesus naik ke surga.
Kisah Rasul-Rasul 2, Roh Kudus dicurahkan. Petrus, contohnya, latar belakangnya dia adalah seorang nelayan. Nah, kita tahu seorang nelayan tidak terpelajar. Tapi apa yang terjadi pada satu hari, 3.000 orang ditambahkan. Waktu Petrus berkhotbah. Dari mana kekuatan itu? Dari mana pengertiannya itu? Sewaktu Roh Kudus dicurahkan. Ada kuasa, sehingga Petrus bukanlah Petrus yang lama, tetapi Petrus yang sudah diperbaharui, yang menerima kuasa Roh Kudus, dan dia bisa melakukan perkara-perkara besar bagi Kristus. Nah, ayat yang ke-41 dikatakan seperti ini. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri mereka dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ini sesuatu hal yang luar biasa, saudara. Satu hari 3.000 jiwa. Sampai hari ini pun ini sesuatu hal yang fenomenal, betul? Ya, kalau kita mendengar satu orang bertobat satu hari ini, kita penuh dengan sukacita. Ini 3.000 orang saudara, ditambahkan ke dalam gereja pada satu hari itu. Nah, di ayat yang ke-46 dikatakan begini, mereka itu yaitu orang-orang yang sudah percaya, berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, dan bukan hanya berhenti sampai di situ, saudara. Mereka juga memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran. Intinya apa? Intinya mereka menjalankan hidup berjemaat setiap hari. Kehidupan berjemaat setiap hari. Nah, mari kita lihat ayatnya, kita pilah satu persatu ya, kita pelajari. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Nah, kata bertekun atau devoted ini adalah satu usaha. Ada effort, ada usaha yang dilakukan. Nah, saudara, kalau saudara misalnya melihat sesuatu yang penting, kira-kira saudara berusaha untuk melakukannya atau tidak? Pasti. Karena how do you see the problem? It's the problem itself, kan? Nah, jadi kalau kita melihat masalah itu adalah masalah yang penting, pasti kita akan usahakan melakukan yang terbaik untuk supaya berhasil dalam melakukan hal itu. Nah, ini juga sama, saudara. Bahwa mereka melihat bahwa apa yang terjadi pada waktu itu, momen itu, situasi itu begitu exciting, sehingga mereka itu berusaha untuk mempelajari, untuk terlibat di dalamnya. Jadi kata bertekun itu sangat-sangat penting, dan karena ada makna besar yang layak ditelusuri. Dan ada semangat, ada kegairahan untuk terus bertekun. Nah, dikatakan mereka bertekun dalam apa? Dalam pengajaran rasul-rasul atau apostles teaching. Apa yang diajarkan adalah doktrin. Nah, ini bicara mengenai pengajaran sesat, bicara mengenai pengajaran yang bukan dari Kristus itu sejak awal, saudara. Ya, bahkan ingat sewaktu Yesus dikuburkan, dusta sudah mulai masuk di situ. Siapa yang mayat itu? Oh, murid-muridnya yang mengambil, mencuri pada malam hari. Sejak awal itu sudah ada isu-isu seperti itu. Dan tidak berhenti sampai hari ini, saudara. Karena firman Tuhan selalu dibelokkan. Tapi, sewaktu mereka bertekun di dalam pengajaran daripada rasul-rasul, yaitu pemimpin-pemimpin yang Tuhan angkat pada waktu itu, mereka bertumbuh dalam iman mereka. Mereka bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi mereka tahu yang benar-benar, yang mereka tahu mana yang salah. Bahkan mereka tahu yang mana yang hampir benar. Mereka tahu, mereka bisa membedakan karena mereka bertekun mempelajari firman Tuhan. Jadi jemaat juga demikian, saudara. Kita melakukan ini, kita belajar bersama-sama. Bahkan hari ini kita akan mulai Leadership 113. Ya, saya lihat ada beberapa dari saudara juga sudah mendaftar. Jadi nanti sebentar, karena pelajaran pertama saya yang mengajar, dari sini langsung saya harus pulang, masuk ke Zoom lagi untuk mengikuti pelajaran ini. Dan saudara, ini 18 bulan, saudara. Tidak sesuatu hal yang tidak singkat. Tetapi inilah gairah daripada jemaat. Mau belajar tentang doktrin, mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, sehingga tidak diombang-ambingkan dengan segala macam pelajaran-pelajaran yang palsu. Amin. Ya, appreciate, saudara, dukung sama-sama jemaat untuk supaya setiap jemaat di sini yang mengikutinya terus bisa bertahan selama 18 bulan. Ya, dan ini batch yang kedua. Kita baru meluluskan batch yang pertama. Ada sekitar berapa? 200 jemaat seluruh Indonesia. Ya, dan yang hari ini mulai, saya mendengar kira-kira ada 98. Jadi
let's get excited untuk belajar firman Tuhan. Nah, yang belum mendaftar, nanti ada kesempatan yang berikutnya. Amin. Let's get excited ya. Jadi jangan sampai hanya kita mendengar saja, tapi kita mempelajari supaya kita tahu bagaimana untuk bertindak yang benar. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka juga bertekun dalam persekutuan. Mereka bersekutu, fellowship. Mereka tahu bahwa hubungan itu penting. Mereka memaksakan diri untuk go the extra mile. Untuk melakukan bertemu satu dengan yang lain. Nah, tindakan praktis yang mereka terima dari ajaran Yesus melalui murid-muridnya. Ini tindakan praktisnya adalah mereka menjalin hubungan satu dengan yang lain. Amin. Itu yang mereka lakukan. Jadi mereka bertekun di dalam pengajaran daripada rasul-rasul. Mereka juga bertekun dalam fellowship. Ya, persekutuan dengan sesama orang percaya. Mereka selalu berkumpul untuk apa? Memecahkan roti dan berdoa. Ada konsistensi, kata-kata selalu, atau mereka selalu berkumpul itu bicara mengenai konsistensi. Tidak based on convenience. Tapi mereka sungguh-sungguh ya melakukannya itu terus-menerus. Konsisten. Tidak bosan. Ya, lu lagi. Enggak tuh, mereka enggak begitu. Ketemu mungkin orang yang sama, tapi tidak bosan. Selalu ada gairah. Ya. Ini bukan hype yang sejenak, saudara. Oh, ada momen, ada sesuatu yang terjadi, tapi berapa bulan kemudian sudah melempem. Mereka tidak begitu. Mereka setiap hari melakukannya dengan konsisten, dan mereka melakukan ini dengan berkorban. Saya percaya bahwa ya ini bisa relate kepada kita. Ya, banyak hal yang kita bisa lakukan kan dalam satu hari. Nah, perlu pengorbanan untuk datang ke tempat ini. Perlu datang untuk bertemu di dalam live group. Perlu berkorban untuk mungkin angkat telepon atau Zoom atau apa saja. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka berkorban waktu, mereka berkorban tenaga dan sebagainya, mungkin juga uang untuk supaya bisa bertemu. Ada pengorbanan di situ. Nah, bicara mengenai memecahkan roti dan berdoa, saya percaya justru ini adalah penekanan yang mereka terima dari kata-kata Yesus terakhir. Waktu perjamuan makan malam bersama. Dan apa yang Yesus katakan? Dia katakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini, dan setiap kali kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dan saya percaya bahwa murid-murid pada waktu itu, mereka mendengar langsung kata-kata Yesus itu kan. Mereka ada di situ. First hand information. Dan mereka membagikan itu kepada jemaat-jemaat yang baru percaya. Dan ingat, setiap kali kamu berkumpul, ingat bahwa pusat pemberitaannya itu adalah Yesus. Walaupun makanannya enak, walaupun mungkin terjadi sesuatu di dalam kehidupannya, tetapi ingat bahwa setiap kali berkumpul, memecahkan roti ini, mereka selalu ingat apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus sudah lakukan bagi mereka. Dan mereka berdoa. Kira-kira doanya apa? Banyak, saudara. Ya, mereka doa untuk kebutuhan masing-masing. Bahkan mereka berdoa untuk saling mendoakan, karena justru melalui doa itu, sewaktu doa dijawab, jemaat jadi lebih bersemangat. Dan firman Tuhan mengatakan, kalau dua orang berkumpul berdoa, Yesus ada di situ kan? Roh ada di situ. Dan kira-kira Roh menjawab nggak doanya kalau ada dua orang yang sepakat? Pasti. Dan ini mereka itu bertumbuh terus. Karena apa? Mereka sewaktu berkumpul, mereka memecahkan roti, dan mereka juga saling mendoakan. Jadi setiap kali ada pertemuan doa, saudara, join in. Saya tahu bahwa di Kelapa Gading ini setiap hari Rabu jam 8 malam. Oke? Jadi kalau yang masih belum terbiasa, biasakan diri untuk login, ya, dan mari kita doa sama-sama. Banyak. Di dalam jemaat ini hari Rabu ada, di hari Kamis ada, di hari Sabtu ada. Ya. Let's join in untuk kita berdoa, bukan untuk kepentingan kita, tapi kita berdoa untuk supaya sewaktu kita berdoa syafaat, maka Tuhan akan mendengar doa-doa dan Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Amin. Jadi setiap mereka berkumpul, pusat semua kegiatan mereka adalah tentang Yesus Kristus. Nah, the next slide dikatakan begini. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Nah, saudara, perhatikan di sini bahwa sebenarnya mujizat dan tanda ini itu hal yang biasa terjadi.
Tapi sekarang sepertinya terbalik, saudara. Kalau ada mujizat, sesuatu hal yang wow, ya gitu kan. Tapi waktu zaman itu, justru kalau tidak ada mujizat, something is wrong. Nah, spirit yang sama seharusnya terjadi juga di dalam jemaat sekarang ini. Kita akan mempertanyakan kalau tidak ada mujizat. What happened? Justru mujizat dan tanda-tanda ini harus terjadi setiap kali berkumpul. Amin. Ya, mengerti saudara ini ya. Karena ini memang janji firman Tuhan. Nah, kalau tidak terjadi mujizat, tidak terjadi tanda-tanda, ada sesuatu yang kita perlu lakukan. Kita koreksi di mana kesalahannya itu. Karena jemaat mula-mula ini, setiap kali mereka berkumpul, terjadi mujizat, terjadi tanda-tanda. Ya. Nah, mujizat itu banyak, saudara. Mujizat yang terutama adalah kalau orang bertobat, ya kan? Ya, bahkan yang mungkin yang sulit, yang tidak pernah dibayangkan bahwa dia bisa bertobat, dia menerima Tuhan. Itu mujizat yang terbesar. Kenapa? Karena ada doa bersama-sama, ada kesatuan hati, dan mereka melakukan bagiannya mereka, hubungan yang murni, dan mereka percaya memberitakan firman Tuhan yang benar, tidak ada kepentingan pribadi. Dan apa yang terjadi? Mujizat turun, dan orang-orang yang belum mengenal Tuhan mengetahui di sini ada Tuhan, dan mereka mau terlibat di dalamnya. Next, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Nah, dasar tindakan dari apa yang mereka lakukan itu, saudara, yang kita barusan baca itu, adalah kepercayaan. Dasarnya cuma satu. Mereka pertama percaya kepada Yesus. Nah, dalam bahasa Inggrisnya bagus. Saya tuliskan trust in Jesus, bukan believe in Jesus. Nah, percaya, kita bisa percaya sesuatu yang terjadi, tapi trust, kalau kata-kata trust ini, kita membuka diri kita untuk bisa menerima kepercayaan itu. So, trust in Jesus berarti mereka sepenuhnya menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Yang pertama, itu yang mereka lakukan. Ya, itu dasar tindakan mereka itu percaya kepada Yesus. Yang kedua, percaya kepada pemimpin yang Tuhan angkat. Mereka percaya kepada pengajaran rasul-rasul. Mereka percaya bahwa mereka melakukan kebenaran itu, mengajarkan kebenaran itu untuk kepentingan jemaat supaya jemaat bisa bertumbuh, bukan untuk kepentingannya mereka sebagai pemimpin. Yang ketiga, mereka percaya kepada sesama. Mereka percaya dengan sesama jemaat. Mereka trust one another. Ya, mereka percaya, nah ini dasar kepercayaan inilah yang membuat akhirnya hasilnya kebutuhan jemaat terpenuhi. Amin. Jadi saudara, kalau kamu melihat bahwa setiap jemaat kebutuhannya terpenuhi, kita harus membangun kepercayaan ini. Kita harus mengusahakan supaya bisa dipercaya. Kalau setiap jemaat melakukan bagiannya masing-masing, maka yang terjadi adalah kebutuhan jemaat pasti terpenuhi. Next slide. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Tuhan. Nah, dalam bahasa Inggrisnya, dalam ESV version ini dikatakan dalam terjemahan yang literal translationnya, dalam ESV dikatakan begini. Dan hari demi hari menghadiri bait suci bersama dan memecahkan roti di rumah mereka, mereka menerima makanan mereka dengan hati yang gembira dan dengan bermurah hati sambil memuji Tuhan. Ini terjadi secara natural, bukan dibuat-buat, bukan ada maksud tertentu mereka melakukan itu. Mereka lakukan ini karena it's already in them. Sudah ada dalam diri mereka. Jadi kalau nggak ketemu rasanya ada sesuatu yang berkurang. Ya, jadi ini bukan bicara mengenai yang sekarang sering kita dengar me time. Nggak ada, saudara, waktu zaman dulu nggak ada yang namanya me time. Ya. Saya nggak mau diganggu, it's my time, it's me time. Ya. Dalam berjemaat, ini tidak berlaku, saudara. Me time ini nggak berlaku. Mereka justru memikirkan apa yang saya bisa berikan, supaya jemaat bisa lebih baik, supaya teman saya, supaya keluarga saya bisa lebih baik. Mereka selalu melakukan hal itu. Jadi, waktu fokusnya kepada orang lain,
maka kebutuhannya mereka pun terpenuhi, saudara. Karena itu saling mengisi. Amin. Tapi sekarang kita justru kalau kita perhatikan kehidupan berjemaatnya itu, kita ngumpul. Titiknya itu di hari Minggu. Kita ngumpul di hari Minggu. Tapi dari hari Senin sampai Sabtu is me time. Nah, kita harus belajar dari bagaimana gereja mula-mula ini, keberhasilan mereka, kita harus belajar intinya itu apa. Ya, jadi saya mendorong saudara bahwa memang kata-kata saya terbatas, tapi saya percaya Roh Kudus akan membuka kepada kita semua bagaimana untuk kita hidup berjemaat yang benar. Amin. Saudara mau belajar, saudara mau menjadi jemaat yang hidup di dalam berkemenangan dan juga hidup dalam kebenaran Allah. Amin. Kita lanjuti. Nah, apa yang terjadi? Saudara di bait Allah, nah, seperti halnya saudara datang pada hari Minggu ini di gereja, dua hal yang mereka lakukan, belajar firman Tuhan dan penyembahan korporat. Itu terjadi setiap hari Minggu. Dan kita bernyanyi bersama-sama, memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama, dan belajar firman Tuhan. Seperti halnya saudara sekarang duduk baik-baik mendengarkan saya berkhotbah. Nah, tetapi juga nggak sampai di situ, saudara. Mereka juga melakukannya itu di rumah. Apa yang mereka lakukan di rumah adalah memecahkan roti dan makan bersama-sama. Ini berbicara mengenai kelompok kecil atau yang kita sebut dengan life group. Nah, di dalam kelompok kecil ini mereka memecahkan roti. Tadi saya sudah sampaikan apa yang memecahkan roti maknanya, tapi nggak berhenti sampai di situ, saudara. Mereka makan bersama-sama. Nah, ini sesuatu hal, saudara. Tidak peduli dimanapun orang Indonesia berada, saudara. Sewaktu saya di Kanada, ya, waktu datang ke gereja, ya, setiap selesai gereja, pasti kita excited untuk ke ruang sebelah, saudara. Ruang snack room. Ya, di sini ruang snack room itu, wah, udah kadang-kadang mereka itu jemaat berlomba-lomba. Ada gilirannya, saudara. Untuk minggu ini siapa yang bawa makanan apa. Jadi bagi yang saya seperti pelajar waktu itu, ya datang ke gereja itu udah pasti paling semangat. Makan firman, makan beneran juga, saudara, setelah makan firman. Ya, makanannya enak-enak lagi. Waduh, kalau di sana itu ada gereja Indonesia, ini ibu-ibu kan, ya kalau masak udah nggak tanggung-tanggung, saudara. Itu makanannya benar-benar enak gitu. Setiap minggu bergilir. Ya. Nah, ini yang terjadi juga di dalam jemaat mula-mula, saudara. Saya nggak tahu makanan mereka apa ya, tetapi ini yang mereka lakukan. Mereka makan bersama-sama dan dengan sikap hati yang bagaimana? Mereka memberi dengan sukarela. Mereka memberi dengan murah hati dan tulus hati. Itu yang terjadi. Jadi tidak ada pemikiran, saya bawanya satu porsi aja dah untuk dimakan sendiri sini. Makannya rame-rame, tapi bawanya satu porsi itu dimakan sendiri. Enggak begitu, saudara ya. Spiritnya adalah mereka mau memberi, bermurah hati. Mungkin ini salah satu contoh yang baik ya Pak Kris ya. Ya, untuk dibiasakan gitu. Ada nanti ada satu ruangan yang setelah kebaktian nggak langsung pulang gitu, untuk ruang fellowship di mana kita bisa saling lebih mengenal satu dengan yang lain. Karena orang Indonesia benar-benar suka makanan, saudara. Di mana ada makanan, di situ ada pembicaraan. Nah, dan ayat selanjutnya dikatakan mereka disukai semua orang. Ini hasil dari kesatuan hati, hasil dari bermurah hati, dan hasil dari hati yang mengasihi Tuhan. Saya percaya justru sebagai jemaat Tuhan harus lebih disukai orang, bukan dibenci atau dijauhi. Nah, kita dengar banyak kejadian-kejadian karena mereka tidak suka dengan orang Kristen, mereka tidak suka dengan orang percaya, dan bahkan mereka menganiaya dan sebagainya. Tapi kalau ini terjadi seperti halnya gereja mula-mula ini mereka lakukan, nggak ada dasar untuk membenci, saudara. Dikatakan mereka disukai semua orang, kata-kata semua orang berarti semua orang percaya, orang belum percaya, yang bahkan musuh mereka disukai karena mereka juga melihat apa yang terjadi di dalam jemaat itu, kesatuan hati. Itu nggak bisa dibohong, nggak bisa dibohongi. Itu mereka melihat sendiri dan bagaimana jemaat itu bermurah hati. Bahkan jemaat itu tidak gontong-gontongan satu dengan yang lain. Mereka sungguh-sungguh melayani dan hati yang mengasihi Tuhan.
dengan tindakan mengasihi sesamanya. Itu yang mereka alami. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari, Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, jadi bagian jemaat ini adalah bertumbuh dalam firman. Itu tanggung jawab kita sebagai jemaat. Kita bertumbuh di dalam firman, bersatu hati dengan sesama jemaat, dan Yesus sebagai pusat semua kegiatan saudara. Ya, sebagai jemaat itu bagiannya kita. Nah, bagian Tuhan apa? Memberi pertumbuhan kepada jemaat. Jadi jangan kita terlalu membantu bagaimana gereja ini bisa bertumbuh ya. Bagaimana ya, sistem apa yang harus berjalan kurang baik ya. Kenapa ya? Oh mungkin musiknya kurang bagus. Oh mungkin khotbahnya kurang mantap. Saudara, isunya bukan itu karena Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Walaupun misalnya khotbahnya ini ya dia biasa-biasa saja, tetapi dia membagikan kebenaran firman Tuhan. Walaupun mungkin musiknya biasa-biasa saja, tapi mereka sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Dan kehidupan jemaat itu benar-benar transparan, terbuka dengan sungguh-sungguh, tidak ada kemunafikan di situ. Maka terjadi pertumbuhan secara alami. Karena Tuhan yang akan mengirim itu orang-orang datang ke sini. Amin. Saudara ingin itu terjadi di tempat ini? Let's do it. Kita bisa lakukan bersama-sama. Karena memang pertumbuhan itu Tuhan sendiri yang memberikannya. Oke, jadi kesimpulannya ini saudara. Saya menyimpulkan ada 4 aspek dalam kehidupan berjemaat. Yang pertama itu adalah spiritual. Iman dalam Kristus bertumbuh melalui pemberitaan firman dan pemahaman Alkitab. Jadi saya mendorong setiap jemaat di sini. Bukan menjadi pendengar yang baik saja. Atau hanya datang pada hari Minggu saja. Tapi belajar firman Tuhan. Bertumbuh iman saudara. Di dalam mendengar firman Tuhan, iman kita bisa bertumbuh. Atau kita have a Bible study, pemahaman tentang firman Tuhan. Sehingga kita juga bisa terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, aspek yang kedua adalah physical. Kebutuhan jasmani terpenuhi sehingga tidak ada jemaat yang diabaikan atau kurang diperhatikan. Setiap sendi saling melengkapi. Dan yang ketiga adalah emosional. Kejiwaan jemaat menjadi sehat dan konviksi yang kuat tentang anugerah Tuhan. Karena sesama jemaat saling memperhatikan dan saling melengkapi. Ini yang terjadi. Yang keempat adalah misional. Jemaat yang mampu melaksanakan amanat agung Kristus, yaitu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, ada kesatuan hati, ada kesatuan roh, satu visi, satu misi. Ya, karena firman Tuhan mengatakan satu orang bisa mengalahkan 1000, 2 orang mengalahkan 10.000. Berarti terjadi multiplikasi, saudara. Karena ada kesatuan hati, karena ada kesatuan roh, ada visi, ada misi yang jelas, sama-sama melakukannya itu. The power of multiplication from the spirit of unity. Jadi 4 hal itu dalam kehidupan berjemaat, spiritual, physical, emotional, dan missional. Nah, saya list out, ada beberapa hal yang perlu jemaat lakukan. Listnya banyak, jadi belum sempat selesai. Saya udah harus khotbah, banyak sekali di sini. Tapi saya list out aja beberapa di sini, amin. Nah, perintah firman dalam berjemaat atau God's command for the church. Ya, saya tuliskan di sini adalah bahasa Inggris, tapi saya bisa bacakan dalam bahasa Indonesia. Melayani satu sama lain, terima satu sama lain, saling menguatkan, saling membantu, saling menyemangati, saling peduli, saling memaafkan, saling tunduk satu sama lain, berkomitmen satu sama lain, bangun kepercayaan satu sama lain, setia satu sama lain, sabar satu sama lain, tertarik satu sama lain, bertanggung jawab satu sama lain, mengaku satu sama lain, hidup rukun satu sama lain. Jangan sombong satu sama lain, jangan saling menghakimi, jangan saling memfitnah, saling mengajari, saling menyapa, saling menegur dalam kasih, saling memacu, bertemu
satu sama lain, setuju satu sama lain, peduli satu sama lain, rendah hati satu sama lain, tetap berpikiran sama satu sama lain. Jadilah penyayang satu sama lain. Jangan saling membinasakan. Jangan marah satu sama lain. Jangan berbohong satu sama lain. Saling menghibur, bersikap baik satu sama lain. Saling memikul beban, hidup damai satu sama lain. Jangan saling mengomel, berikan preferensi satu sama lain. Berdamailah satu sama lain, bernyanyi satu sama lain. Saling menghibur, bersikap baik satu sama lain, saling memikul beban, mengasihi satu sama lain. Listnya terus menerus, saudara. Tapi ini lumayan lah, udah banyak juga yang kita bisa lakukan. Nah, Yohanes 13 ayat 35 berkata, dengan demikian, dengan melakukan ini, semua orang akan tahu, apa? Bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Sekarang take away-nya. Apa yang terjadi di antara 2 minggu? Apa yang terjadi di antara 2 hari minggu? Saudara, kita melihat perintah firman Tuhan tadi, itu semuanya ada dalam firman Tuhan. Ya. Begitu banyaknya perintah firman Tuhan ini tidak mungkin dilakukan hanya pada hari minggu, hanya 2 atau 3 jam kita berkumpul. Amin. It's impossible kita lakukan semua itu. Tapi ini bisa terjadi kalau kita niat melakukannya setiap hari. Formal gathering, ya, dengan kursi yang tersusun rapi seperti ini, berbaris begini, itu diperlukan. Ada keteraturan. Tapi informal gathering itu lebih diperlukan untuk pertumbuhan jemaat yang sehat dan lebih alkitabiah. Ya, saya ulangi ya. Formal gathering, ya, seperti yang pada hari ini, di mana kursi tersusun rapih, ya, saudara melihat semuanya ke depan, itu baik. Dan itu diperlukan. Tapi informal gathering, dengan berbagai macam rasa makanan tadi, ya, itu lebih diperlukan untuk pertumbuhan jemaat yang sehat dan alkitabiah. Jadi saya mendorong setiap jemaat, jangan berhenti sampai datang ke hari Minggu saja. Tapi make effort untuk bertemu di luar hari Minggu, apakah itu lewat Zoom, apakah itu pertemuan secara fisik, ya, melalui live group, atau call up, telepon, WA, do something. Ya, karena kita saling membutuhkan, jemaat perlu satu dengan yang lain, supaya kita semua ini bisa bertumbuh sehat di dalam Tuhan. Dan dengan demikian, begitu banyak orang akan mendengar kebaikan Tuhan melalui hidup kita. Dan mereka akan tertarik untuk mendengarkan lebih lagi bagaimana sih kasih Kristus itu yang sebenarnya. Dan saudara akan menjadi the channel of blessing. Ya, menjadi caranya Tuhan. Banyak orang akan diselamatkan. Dan saya berdoa bahwa firman Tuhan yang singkat ini itu terus bisa kita tekuni, kita dalami, dan kita praktikkan bersama. Amin. Nah, satu hal yang kita bisa lakukan sih secara prakteknya apa? Misalnya begini, saudara. Termasuk saya juga perlu bertobat. Saudara. Nama-nama orang yang setiap hari Minggu datang, udah hafal semua belum? Pak Kris tertawa, ada anugerah, dia udah usianya 50 tahun ke atas. Kalau saya 60 tahun lebih banyak anugerahnya, saudara. 5 menit ingat, 10 menit kemudian diingatkan kembali siapa namanya gitu. Ya, tapi saudara-saudara, kita bisa mulai melakukan hari ini. Coba lihat ke kiri ke kanan saudara. Jadi sebelum pulang nanti bersalaman. Oke? Dan pastikan saudara tahu satu nama, minimal satu nama. Oke. Mungkin di dalam 1 minggu ini ya saudara teringat atau mungkin mendengar ada kebutuhan jemaat. Saudara responi aja. Apa yang saudara bisa lakukan itu? Saya percaya semua kita bisa berdoa. Pasti bisa berdoa. Mungkin ada juga yang punya kemampuan untuk bisa memberikan. Dari uang saudara mungkin untuk menolong orang tersebut, jemaat tersebut. Atau apa saja. Atau mungkin kata-kata encouragement. Saudara tahu bahwa dia sedang down, dia mungkin sedang mengalami kesulitan. Saudara memberikan kata yang semangat itu. Let's do something. Kalau memang Roh Kudus mengingatkan,
Kita kan bisa teks juga ya, kita bisa WA. Ya. Kata-kata semangat, mungkin itu yang diperlukan bagi jemaat pada hari itu, bukan yang lain. Mungkin bukan firman yang diperlukan, justru ini aja, dibangun, emosinya itu dikuatkan kembali, oleh karena ada jemaat yang peduli. Let's do something simple like that. Ya, mulai dengan paling tidak mengenal satu orang namanya pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Allah, Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang peduli, bahkan Engkau adalah kepala daripada jemaat ini, dan kami semua ini adalah tubuhmu, dan Engkau mengajarkan pada kami untuk kami saling memperhatikan, untuk supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui tindakan kami. Dan biarlah jemaat ini Tuhan dari hari ke hari bisa terus bertumbuh sehat, dan sehingga melakukan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan, yaitu jiwa-jiwa yang ditambahkan setiap hari sebagaimana jemaat mula-mula itu. Kau berkati setiap jemaat-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari saudara kita berdiri, kita menyembah Tuhan sebelum kita mengakhiri kebaktian ini. Aminkan firman Tuhan, kita katakan, Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Sungguh lagi katakan, Yesus terlebih, Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, selama-lamanya. Engkau Yesus terlebih, Yesus terlebih. Amin. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam. Lebih sungguh lagi, Engkau Yesus lebih besar, Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku, selama-lamanya di dalamku, di dalamku, selama-lamanya lagi di dalamku, di dalamku, selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih untuk firman-Mu. Dan jemaat, kalau kau mendengar, dan Roh Kudus yang memberikan pengertian, memberikan penerangan, memberikan kekuatan, dan pemeliharaan Tuhan senantiasa berserta dengan kau sepanjang satu minggu ini. Dan bila sewaktu firman Tuhan, engkau mengingat kembali, lakukan itu dengan setia. Maybe it's not significant, mungkin tidak begitu berarti. Tetapi sewaktu Roh Kudus meminta kita untuk melakukan sesuatu, be responsive, kita meresponnya dan melakukannya itu dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Dan kita akan melihat
bahwa perkara-perkara yang besar terjadi melalui perkara-perkara kecil yang kita lakukan dengan setia. Jemaat, bila kau pulang dengan berkat Tuhan yang senantiasa baru, dan pada minggu ini kau akan disegarkan, kau akan dikuatkan, dan bahkan apa yang kau pegang akan berhasil. Nah, apapun yang kau doakan, pergumulan engkau, terus menatap pada Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang baik, Bapa yang baik, yang memelihara anak-anaknya. Segala puji, hormat, syukur kembalikan pada Tuhan. Karena hanya dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. God bless you. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu.